yang bikin malu nama negara kita lagi. Hari ini antara aku senang atau bingung, soalnya aku nggak tahu ini uang Malaysia bisa dipakai atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali hari ini masih bersama saya. Tentu saja doa yang terbaik, apalagi terlebih di saat bulan suci Ramadan ini ya guys ya, 1447 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita dan puasa kita termasuk hari ini semoga membawa berkah dan barokah, diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kegiatan kita, aktivitas kita, rutinitas hari ini semoga membawa berkah dan barokah, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, di bulan suci Ramadan ini ternyata ada beberapa kejadian-kejadian unik dan langka lagi guys ya. Tapi salah satunya kejadian itu, sangat menusuk dalam hati ya. Kali ini kejadian dialami oleh orang Malaysia yang berada di Jakarta, tapi di saat itu terjadi kemalangan, uangnya kecurian. Makanya tak sama seperti Kuala Lumpur ya. Jangan samakan Kuala Lumpur dengan tempat-tempat lain. Yuk kita saksikan dulu videonya. Korban bencana perlu bantuan. Masalah tadi mengenai bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa Pak Mendagri supaya cepat putus di sini. Ya, mohon izin itu halaman 66. Jadi kewenangan dari, mohon maaf, dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Ini dari diaspora, mereka kumpul-kumpul warga Aceh di sana. Kami sudah ketemu langsung dengan Presiden Datuk Mansur datang ke sini. Jadi rinciannya itu ada minyak goreng 3.000 liter senilai 1 miliar, gula pasir sekitar 50 juta rupiah, air mineral 672 juta rupiah, halaman 66 ya. Makanan siap saji ada 5.000 dus, ini 1 miliar. Yang banyak adalah pakaian baru. Pakaian baru 3.000 karung 126 miliar. Al-Quran senilai 1 miliar. Ada kloset toilet 4,8 miliar. Nah ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lok Semawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Di Port Klang. Namun kami sudah mengurangi surat kepada Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir ini kita perlu ada surat dari Kementerian Teknis, yaitu Menteri Pertanian. Karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan? Tadinya mereka mau ngirim beras juga, tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras karena kita sudah swasembada beras. Oke, mengapa kok diribet-ribetin ya? Saya nggak paham lah guys, nggak habis pikir. Karena ini sumbangan benar-benar untuk bencana alam. Walaupun bencana tersebut belum berstatus bencana nasional, tapi kan negara seberang ini kan tidak jauh, mereka dekat. Ya, ada gula pasir, ada beras tadi. Kalau beras oke lah guys ya, Indonesia swasembada beras. Ada Al-Quran, ada baju. Ya, kenapa harus seperti gula pasir yang direkomendasikan ya, susah kali ngomongnya, yang direkomendasikan ada beberapa jenis saja seperti gula pasir. Ngapa kok nggak masuk semuanya aja? Ini kan jenisnya bantuan yang resmi datang dari Malaysia, resmi ya, diperbolehkan untuk masuk ke Aceh. Alhamdulillah bila barang ini masuk, saya yakin 100% bahwa orang Aceh berterima kasih. Apalagi di sana adalah diaspora Aceh yang mengirim kepada saudara-saudaranya, termasuk orang-orang Malaysia. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua, kalau
mau membantu bukan dilarang, boleh untuk beramal apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tapi beramallah lewat jalur yang benar, lewat situasi atau keadaan yang resmi seperti NGO ya yang bisa diaudit, yang bisa mengklarifikasi dan juga yang transparan untuk pemberiannya itu, untuk barang-barangnya, jenis barangnya, harganya, semua itu transparan dari atas sampai ke bawah. Nah, itulah tempat di mana Anda bisa menyumbang, apalagi di daerah bencana seperti Aceh dan beberapa tempat di Sumatera. Dan kalau saya sarankan, jangan seperti mengirim QR code atau mengirim rekening bank, ya jangan guys ya. Lebih baik Anda lakukan ya niat Anda untuk menyumbang itu kepada lembaga atau badan yang resmi, yang benar-benar langsung nyampai dan transparan, memberikan data yang akurat, yang kredibel kepada kita semua. Hari ini antara aku senang atau bingung, soalnya aku nggak tahu ini uang Malaysia bisa dipakai atau enggak. Uang ini aku dikasih gara-gara aku nolongin nenek-nenek yang ada di kota tua yang kecolongan. Nah, habis itu dia itu kecolongan kan ya. Nah, terus dia tuh minta tolong sama orang-orang sekitar karena waktu pas barangnya itu tuh udah nggak ada dan si pencuri itu udah nggak ada, nggak tahu di Tanah Abang, nggak tahu di mana waktu dia belanja. Nah, di dalamnya tuh ada handphone, ada uang. Terus kan dia bingung ya sama bahasa-bahasa kita. Terus kebetulan ya aku nyambung lah dikit. Terus aku tolongin aja, aku tawarin, kamu tinggal di mana? Aku bilang, dia bilang tinggal di daerah Pasar Baru katanya. Ya udah aku anterin aja kan. Singkat cerita, karena aku emang udah niat mau nolong, aku bilang udah nggak usah bayar. Aku bilang kamu juga lagi kena musibah, lagian juga kamu kesini turis, niat kamu belanja ataupun liburan. Tahu-tahu kena musibah, aku juga turut prihatin. Tapi dia kekeh karena kan nenek-nenek ya mungkin dia punya dompet satu lagi yang emang isinya itu uang Malaysia yang dia di sana ya. Terus akhirnya dia kasihin dah ke aku. Aku bilang nggak usah, aku juga dari kota tua ke sini deket, sekalian mau ke Monas aku juga. Tapi dia kekeh mau bayar. Terus ya udahlah aku terima ya. Kira-kira ini pasti bakal jadi pengalaman terburuk ya buat turis, apalagi yang datang ke Jakarta. Kalian gimana sih rasanya kalau lagi liburan terus tiba-tiba kalian kecolongan ataupun dijamret? Pasti kalian sedih kan ya? Coba ekspresi kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya ingatkan bahwa ini bukan Kuala Lumpur. Jangan samakan Kuala Lumpur dengan bandar-bandar lainnya. Itu semua hampir tidak sama guys ya. Mungkin ini juga dilakukan oleh wanita asal Malaysia ini di Jakarta. Begitu baiknya mungkin merasa polos. Mungkin dia kira semua orang itu baik. Ternyata barang-barang dia dicuri guys. Dan apa yang terjadi, akhirnya dia menjeritlah meminta tolong. Tapi alhamdulillah di antara mungkin ada beberapa orang jahat, masih ada orang yang punya hati nurani baik untuk membantu. Nah inilah ya guys ya yang bikin malu nama negara kita lagi. Mereka takut karena ada case atau kasus-kasus yang seperti ini. Tentu akan membuat nama kita tidak dipandang lagi untuk menjadi tempat pariwisata. Bayangkan lagi ya, turis masuk habis hilang uangnya. Aduh, belum lagi KTP atau IC dan identitas lainnya ada di dalam tas itu. Bagaimana guys? Tentu kalau begini bukan hanya dia tapi banyak orang yang akan jera untuk datang ke Indonesia. Tapi dibilang abang ini, apakah ringgit itu bisa dibelanjakan di Indonesia? Bisa lah bang, ringgit. Semua orang cari ringgit. Orang Indonesia kerja, datang dari Indonesia pergi ke Malaysia itu demi ringgit, ya demi ringgit. Bisa itu ringgit dibelanjakan di Indonesia, tapi jangan langsung dipakai ringgitnya, ditukar dulu di mana Cengger ya bang ya. Tadi kayak nilainya itu cukup banyak loh dikasihnya. Kalau sudah ditukar baru bisa dibelanjain bang. Ringgit itu berharga bang, jangan salah. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri videonya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.